Tapi kata orang juga bilangnya banyak anak banyak rezeki doi. Oh, iya. Jadi apakah itu artinya? Jadi ini belum dipindahin dulu. Kita pinjam sama tetangga, tapi udah nelfon, udah ngobrol sama tetangganya. Terus tetangganya pakai bilang, udah kamu bayarin aja. Enggak, gue setiap kesini tuh gue ke situ dulu doh. Udah dikit. Nah, sekarang udah selesai dicor. Kita mulai bikin sepatu beton lagi. Di sebelah sini sepatu beton buat naik kolom berikutnya. Ini enak ya? Enak loh. 17. 17 jadi bener nggak capek. Tuh. Enak banget ini. Nah, bordesnya juga di sini. Enak. Jadi nggak capek gitu. Nah, sini nih temu teras dulu gede. Baru nanti masuk ke rumahnya. Pemandangan. Oke, enak. Sampai sini enak. Rumah pohon ya? Di sini ya? situ di atas itu. Buat siapa? Tolong wewe. Nah, ini lihat nih, ini lagi nggak bocor loh. Lihat tuh. Mantep. Udah mulai kelihatan. Ini nanti ada tembokan di sini. Jadi ini kamar mandinya kamar itu. Kalau ini kamar mandi powder room. Powder room ntar keluar mesti sini dulu. Itu lagi direndam-rendemin semua. Tapi ini sore juga diinin terus, di curing terus biar betonnya makin kuat. Ini kemarin pakai K350. Jadi impact-nya apa? Udah K350, double, M10 kan. Jadi bener-bener ketika kita dansa di sini nggak ada yang dung, nggak ada. Ya kurang lebih gitu nih. Ini gede banget nih. Nanti gede banget. Kenapa? Karena di sini udah langsung balok aja, nggak ada kolom lagi di tengah sini. Bentangnya panjang. Bentangan panjangnya? Nah itu tuh kalau fenolik yang kemarin multipleknya masih bisa dipakai lagi tuh. Masih berkali-kali lah. Tembok tetangga lagi kita bikin di situ. Semuanya. Sembari nunggu ini 21 hari minimum sampai 28 hari dicopot semua bekising di bawah. Anak-anak kerjain yang pinggir-pinggir dulu semua. Semuanya ini tuh pakai molen teman-teman. Kecuali yang di bagian-bagian situ tuh buat tembok-tembok kayak begitu pakai molen sendiri, bukan pakai mobil maksudnya, bukan pakai ready mix tapi pakai molen sendiri. Cuman yang gitu-gitu doang. Tapi struktur utama dari rumah ini semuanya ready mix. Nah kebetulan nih kualitasnya K350 semuanya. Kayak kemarin juga ada yang nanya kan, kok bangunannya besar tapi nempel sama tembok tetangga. Sebenarnya enggak, di bagian bawah sini itu ya udah itu gudang, tapi di atasnya itu ada bangunan itu di sebelah sana kan, bangunannya di sebelah sana, jadi masih anginnya tuh tetap jalan. Ini bagian belakang juga sebenarnya kosong. Ya ini feelingnya 6 kali 17 open space. Jadi di sini ada dapur, di sini ada island, di sini ada meja makan, di sini ada piano, di situ ada living room tuh panjangnya sekitar di 17,5. Itu kalau misalkan bikin dinding pembatas tetangga itu lebih baik ada jedanya atau nempel sama tetangga? Nempel. Kenapa? Ya, biar nggak rembes lah. Tapi kan di belakangnya itu dia nggak nempel sebenarnya, cuma di belakang kita isi. Jadi benar-benar padat. Tapi nggak usah khawatir tetangga ini, karena di sini nanti gue mau bikin retaining wall. Jadi karena ini tanahnya dinaikin. Jadi habis bata itu nanti ada wire mesh lagi di depannya. Habis itu baru dicor, habis itu baru masukin tanah ke sini. Jadi mestinya sih anti rembes banget. Gua kasih pangkat dulu biar kayak 17-an. Kamu naik jadi kolonel. Coba. Nah itu sebenarnya kalau misalnya nama tetangga itu kita harus dipenuhin. Kenapa? Supaya kalau misalnya nanti pas sudah jadi rumahnya, air itu nanti turun, bukan stuck ada di antara dinding kita dan dinding tetangga. Kenapa? Karena kalau misalnya dibiarin stuck gitu aja di dinding telanjang, itu air-air itu akan merembes yang akhirnya bisa bikin rembesan tiada henti sampai akhir zaman. Gitu ceritanya. Jadi harus nempel. Dan kalau nggak mau nempel, diisi sama adukan semen. Jadi bener-bener pas di atasnya ketutup gitu. Itu yang harus di maintenance nanti kalau rumah udah jadi teman-teman. Kenapa? Karena biasanya di pertemuan antara tetangga sama kita itu suka ada retakan. Nah disitulah biasanya retakan-retakan itulah yang bikin rembes gitu. Tapi masalah kita selanjutnya, Wang, ini mau dikemanain? Barang-barang ini
Ini nanti masih kita kanibalin lagi, kita pakai buat persiapan kolom-kolom yang di samping-samping ini kan sekeliling semua kita manfaatin. Jadi biar nggak ada belanja-belanja lagi. Iya Karena gue juga udah diomelin belanja mulu. Iya. Kalau biasa kan, Papa, beliin aku sepatu, beliin aku tas. ini belinya Dikasih balok, kamu lagi tiger Nanti lagi. kalau gue minta beliin sepatu dikasih dong. Lu minta sama bini lu aja kalau itu. Tangga kita yang kali ini sudah jadi teman-teman karena sudah berbentuk undakan-undakannya. Biasanya itu kan dia plat ya. Enak lah, jadi kita bisa naik turun ya. Enak gak? 17 nih. Enak. Nggak terlalu pegel. Jadi ini bentuknya itu teman-teman, dia bentuknya udah siku sudutan gitu tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya yang tipe tangganya begitu, itu bawahnya bisa kita pakai kabinet atau apa gitu. Cuman pada saat pembuatannya lebih sulit dan pembersihannya juga lebih banyak. Jadi lebih mahal. Jangan disamain ya kalau nanti terima RAB, kok ini harganya beda? Ya pasti beda. Jadi inilah lorong nih teman-teman. Ya masih ketutupan ya, kalau nggak dilihat dari sini nih. Oh ini dia nih. Ya itu dia. Sebenarnya di lorong ini cukup dingin ya. Udara jalan loh teman-teman. Ini kayak ngebikin lorong udara, jadi udaranya itu jalan malahan nih. Dan adem juga loh. Itulah kalau misalnya kita bikin pakai beton dan bata itu ya jadinya suasananya dingin. Cuman nggak tahan duitnya. Gue juga mau nangis. Ini kalau misalkan habis di beton harus didiamkan di curing sama 21 hari. Kalau misalkan sudah didiamkan 21 hari pun juga dibukanya parsial ya. Jadi kita sambil melihat apakah struktur ini sudah stabil atau belum. Nah, walaupun Eke sudah 20 tahun di bangunan, tetap ada aja Wak rasa ngerinya kalau lewat-lewat steger gini, apalagi di tempat yang baru dicor ya. Ya Tuhan. Nah ini kadang di bawah sini suka dipakai sama tukang untuk istirahat nih di bawahnya. Nih. Dan juga karena sekarang kita udah di lantai 2 nih, udah ada coran lantai 2. Jadi kalau pas hujan, tukang-tukang itu masih bisa tetap melakukan pekerjaannya. Sembari nunggu ini penuh, ininya udah kering, anak-anak bisa ngerjain batanya. Nah, makanya itulah yang namanya butuh manajemen proyek yang benar. Nanti kalau tiba-tiba, oh batanya habis, what should we do? Gitu. Bisa bongkar dikit-dikit, sembali diliatin, dibersihin. Jadi teman-teman jangan kaget kalau lagi mau bangun rumah, tetap anggarkan juga untuk biaya pembersihan lahan. Jadi sampah-sampah itu bisa dibuang. Jadi kalau sampahnya dibuang, lingkungan kerja enak, ya tukang kerja juga makin happy gitu. Aduh ini taman gue ya. Taman gue kenapa gede banget sih? Doi gimana Doi? Duitnya Doi? Santai. Rezeki ada yang ngatur kalau kata orang model. Tapi kata orang juga bilangnya banyak anak banyak rezeki Doi. Oh, iya. Jadi apakah itu artinya? Bikin lagi. Ya bikin aduh. lagi. Banyak anak banyak rezeki. Tambah satu anak, nambah satu lantai Bel. Anjir. Iya bener aja. Ini gue udah bingung gue mau kemana. Hari ini gue lagi pakai sepatu putih. Kalau sepatu gue warnanya beda, gue udah naik nih. Ini kita naik dari tangga sini lagi aja lah. Nih, jadi kita di sini ada 2 tangga teman-teman. Kenapa? Karena kita sadar sekali sama yang namanya keselamatan. Di rumah itu harus diperhitungkan juga kalau misalkan ada keadaan darurat. Jadi kalau misalkan keadaan darurat di dimensi yang cukup panjang, kita harus sediain akses keluarnya pun juga yang cepat. Tapi di balik akses yang cepat, ada keamanan yang harus diperhitungkan. Makanya tangga-tangga ini kita bikin tersembunyi, jadi nggak semua orang tahu. Gitu. Nanti kita ketemu lagi sama teman-teman di proyek selanjutnya. Yuk, kembali lagi di proyek teman-teman. Nah, lihat-lihat dulu. Sini dulu, ngeliat sini dulu nih yang ini nih. Ini bintang nih kemarin banyak ditanyain di YouTube. Nah, tatonya mantep. Jadi ini udah dicetakan kolomnya lagi. Kemarin kan sepatu kolomnya udah dibikin. Kalau teman-teman lihat, habis itu kita udah mulai bikin bekisting buat kolom lagi. Sambil nunggu dilepas yang bawah nih. Masih sekarang tuh hari ke-14 setelah ngecor. 2 minggu ya. 2 minggu. Paling cepet tuh 21 hari. 21 hari tuh beton mateng 90%. Kalau
kalau mau nunggu 100% 28 hari. Ya 23 harian udah bisa mulai copot kan. Kemarin sambil nunggu dicopot-copotin semua tuh kisting di situ, kita mulai ngedobelin tembok tetangga nih sebelah sini. Oke. Kita mulai dobelin tembok tetangga sama mulai bikin tembok yang di situ. Yang Ya, buat tempat sepeda itu ya? Bukan. Ini kan ini apa nih? Taman. Oh, retaining wall. Taman retaining wall. Tapi belum dipasang ini sebelah sini. Nanti gue tunjukin. Itu tuh bahan retaining wall itu, si warmes itu. Nah, kalau dilihat dari sini dong. Ini ada besi nih di sini. Nanti kan di situ ada kolomnya lagi begitu. Nah, di situ tuh tanah miring ke sini, set gitu. Jadi sebenarnya di sebelah sini tuh nanti ada lorong angin nih. Ilusinya adalah nanti orang nggak akan ngelihat ini tuh kayak terpisah rumahnya sama sebelah gitu. Padahal sebenarnya di bawahnya ini ada gudang. Kenapa nggak benar-benar dipisah? Karena kita butuh gudang. Kalau rumah cukup besar ukurannya, gudangnya juga pasti perlu besar. Makanya di bagian sini tuh dibikin untuk gudang. Gudangnya banyak nih di rumah seperti ini tuh. Setiap lantai itu ada gudangnya. Nah, gudang utamanya itu adalah di sini. Gudangnya itu sekitar 6 kali 2,5. Mungkin cukup lumayan besar lah. Yuk, sini lagi lihat. Jadi ini kenapa yang ini besar banget? Ini besar banget nih. Ini nggak sebesar ini. Karena ini nanti satu balok ke situ. Habis itu di sini tuh Tanpa sliding. bentangan panjang ya, Man? Bentangan panjang. Ini sliding door semua kaca nih. Jadi di sininya tuh kolomnya besar banget. Nah ini yang film kemarin, ini masih bisa dipakai. Jadi sekali pakai buat satu lantai, bisa buat lantai kedua, lantai ketiga. Yang di sini kenapa belum dibatain? Karena kita mau mindahin tanah dari sebelah sini ke sini. Buat ngisi si kolam tanah itu di situ. Jadi ini belum dipindahin dulu. Kita pinjam sama tetangga, tapi udah nelfon, udah ngobrol sama tetangganya. Terus tetangganya pakai bilang, udah kamu bayarin aja. Gue bilang tunggu dulu bentar. Enggak, gue setiap kesini tuh gue ke situ dulu dong. Berdoa dikit aja maksudnya banyak. Kalau berdoa banyak ntar jadinya ngarep. Yuk kita ke bawah bentar. Nih lihat. Ini kalau dilihat di sini nih lagi bikin retainingnya nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh ada wire mesh di sini. Wire meshnya juga nggak nempel sama si tembok ini. Nanti ini dicor nih, dicor. Jadi nanti kan tanahnya miring begitu. Tanahnya miring begitu. Depan ya? Jadi ada bebannya, dia bisa menahan lebih kuat dan ngebikin kalau hujan kena tanah dia juga nggak rembes ke sana karena di sini udah ada cor-corannya. Nah ini sementara teman-teman semua pakainya triplek bekas nih. Soalnya kemarin minta beli lagi, gue bilang sayang lah ini kan mau dilepas juga. Yuk sini Le. Yuk. Ini kan sebenarnya udah lautan kayu begini. Kalau kita beli lagi mah, waduh, ya kan bangkrut deh kita. Sembari nunggu aja, ini juga kan bentar lagi dicopotin. Jadi sisa-sisa triplek yang ada disambung-sambung untuk bikin retaining. Nanti jadi nggak mulus dong? Iya nggak mulus karena nanti akhirnya tutup tanah. Bukan nggak mulus ini tetap tutup semua dengan baik, strukturalnya bagus, tapi nanti dia akan tutup tanah. Jadi kita nggak perlu ada sambungan antara triplek tuh agak nggak mulus sedikit, oke lah. Nah ini sebenarnya sekotak ini nih besar ini nih. Ini tadi ruang kerja gua kok. Cuman gue kemarin lihat ada orang bikin homebar. Jadi dia tuh kan hobi kopi gitu, habis itu dia bikin bar. Kalau mau datang mesti reservasi dulu. Datang habis itu cuman 4 seat, 8 seat gitu. Kayak gue bikin kayak gitu deh, supaya gue malam minggu ada orang-orang datang ngobrol-ngobrol. Seru-seruan aja. Live TikTok juga dong, Man? Mungkin bisa live TikTok atau mungkin kalau mereka mau nanya-nanya tentang bisnis apa segala bisa di podcastin kali. Orang-orang nggak kenal kan, langsung dihajar aja. Kalau umur udah agak tua begini ya teman-teman udah pada sibuk sendiri, perlu ada teman-teman baru. Ini semuanya belum dicopotin nih plastiknya. Ini kan di curing terus nih. Udah berapa nih? Udah sebulan lebih nih. Tapi kalau dipegang sini itu masih lembab. Masih lembab, jadi bener-bener kuat banget lah nih. Tuh, masih diplastikin. Mulus, nanti juga di atas begitu. Nah inilah yang dibilang retaining wall itu nanti di sebelah sana kali kelihatan. Yuk, sini yuk. Pelan-pelan aja kok. Kurang lebih nanti suasananya gelap-gelapnya bakal begini nih. Sini tuh lorong nih, kalau teman-teman lihat nanti ini lorong nih. Ini lorong. Menuju ke sini. Oke. Ya tamannya cukup luas sih kalau teman-teman lihat nanti. Ini tamannya. Tamannya tuh hampir 100 meter persegi nih, kotak ini.
Oke. Nah ini nanti di bagian sini nih ada 2,5 meter kan? 2,5 meter ini. Nanti ada masuk lagi sedikit ke situ nanti untuk laundry. Jadi benar-benar nggak kelihatan ada cucian lah. Udah mulai kelihatan ya? Oh, ini dia. Miring. Bentuknya udah Miring. mulai Habis itu kelihatan. nih kalau mau lihat nih di sini nih. Ini retaining wall-nya udah disiapin tuh. Tuh di sebelah situ kelihatan nggak? Oke. Sambungin sama atas ya. Semua tuh udah tuh. Oh iya. Karena tanahnya bakal miring begini. Set gitu. Nah kemiringannya itu nanti tembus sampai sini nih. Nah nih. Kemarin gue bilang juga sama Selamat, gue maunya titiknya bener-bener di sini nih. Nah, jadi bener-bener set gitu. Ini miring gitu. Bayangin nggak nanti sini ada mobil, sananya miring, di situ masuk lorong nih, lorongnya sini. Masuk lorong. Habis itu nanti di sebelah situ kan jendela kaca besar. Itulah kenapa si tangganya harus dibikin seperti itu supaya diekspos juga bagus bentuknya. Benar. Oke, kita udahan dulu. Kita coba lagi nanti mungkin disambung ke proyek lain. Jadi sekarang kita posisi lagi ada di proyek kita yang di Kemanggisan. Kemarin tuh kesini nggak selalu bikin konten teman-teman. Jadi kemarin kelupaan bawa alat-alat lah segala macam. Sekarang keadaannya udah kayak gini nih. Nah bedanya sama yang di Outset Parkland adalah di salah satunya di sini. Kita pakai semuanya pakai full phenolic ya, biar benar-benar mulus. Nah ini lagi ada trouble sedikit, makanya timnya Pak Giwo datang kemari. Serunya pakai tim sipil apa? Apa, Man? Kita bisa desain semau kita, Oh, bisa. mereka yang pusing. Pokoknya tau jadi aja. Jadi gini teman-teman, masalahnya adalah ini adalah yang lama nih Pak kan? Ini yang lama kan? Lihat. Yang lama. Nah kita mau potong nih, karena ini rumah ini tuh sebenarnya satu rumah dibagi dua. Dulu kakak ade yang punya. Jadi ada satu balok yang dipakai bareng-bareng nih. Nah sekarang gimana kita mau motong karena kita nggak butuh balok ini kan? Nanti kita mesti tambahin kolom. Nah hal-hal seperti itulah yang diperlukan adanya tim sipil. Jadi kita nggak boleh sembarangan main potong-potong aja. Ya kalau bikin satu bangunan itu harus banyak yang kerjasama teman-teman. Sih ya udah ada balok-balok semua. Jadi semua tuh dirakit dulu baru seperti yang biasa. Mungkin teman-teman yang baru ngikutin kita sekarang. Jadi ditaruh dirakit di atas dulu, nanti baru turun bareng-bareng. Cerep. Kurang lebih. Nih dinding lama. Bekas rumah yang lama, nanti dikikis pelan-pelan, jadi kita naik sambil ngikis itu pelan-pelan supaya nggak mengganggu tetangga yang ada di sebelah sana. Ya emang kalau bangunan renovasian gini, walaupun dihancurin semua kan tetap ada sisa-sisa yang lamanya nih, jadi perlu diakal-akalin pelan-pelan. Nah teman-teman tuh di bawah ada Pak Baskara, nggak usah naik-naik, kalau bos mau dibawa aja tuh. Dia kan dosen ya, Man? Semua juga dosen ini. Oh, semua juga dosen. Gue juga dosen. Oh iya. Dosen di YouTube. Iya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, makasih banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita juga ada TikTok dan ada Instagramnya di @arsitekturindonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.